2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Dan juga kita bergabung di dalam lewat Zoom, saudara, Third Pentecost Azusa Prayer Tower yang di Amerika, Kanada, dan juga dilayani oleh semua para pendoa dan hamba Tuhan yang ada di Indonesia, di kota-kota di Indonesia, dan juga di Asia. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan sama-sama satukan hati masuk dalam hadirat Tuhan di Menara Doa ini. Saya percaya Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar, yang ajaib, berkat-berkatnya yang tidak terduga Tuhan siapkan di dalam hadiratnya. Mari saudara masuk hadiratnya, kita lewat doa, pujian, dan penyembahan. Saya akan sharingkan saudara firman Tuhan yang khusus, saya percaya kita semua akan diberkati. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, saat yang indah, di mana ya Tuhan Engkau izinkan kami untuk hadir di Menara Doa ini. Kami boleh bersama-sama berdoa, memuji, menyembah-Mu, dan mempelajari sebagian daripada sabda firman-Mu. Satu yang kami minta ya Bapa, beri kami kepekaan, ketajaman, dan juga ketepatan ya Tuhan, untuk bisa mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam doa-doa kami, dalam nyanyian pujian, maupun firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Oh ya la bakashini bela bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikuti
puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari somebody, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy Sembah Dia, saudara. Buka suaranya. Uyalah bakasih.
menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat tanganmu sembaria. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara yang hari-hari ini sedang menantikan pertolongan Tuhan, saudara yang hari-hari sedang mengharapkan mujizat itu terjadi, saudara yang hari-hari ini mengharapkan jawaban dari doa saudara, saudara yang hari-hari ini mengalami kesesakan, kesedihan dan penderitaan, saya mau kasih tahu kepada saudara semua di tempat ini, dari tempat ini, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang mau menjawab doa kita. Mari saudara buka suaranya, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah urapan-Mu buat kami, curahkanlah hikmat-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan. Pertemukan setiap kami dengan orang-orang yang tepat untuk bisa melepaskan setiap kami ya Tuhan dari setiap kesengsaraan, kesulitan, pergumulan ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Oh ya la baka sini mila bala 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 bala. Oh ya la baka sini mila bala. Hari-hari ini saudara sedang, saya rasakan saudaraku, ada serangan-serangan intimidasi, roh intimidasi, roh ketakutan, kecemasan yang begitu kuat di tengah-tengah saudara saat ini. Ada di antara saya, aku takut, aku sedang takut. Mari saudara datang pada Yesus.
Mari saudara datang pada Yesus, panggil Yesus. Panggil dia, panggil dia. Bapa, dalam nama Yesus, segala roh ketakutan, segala roh yang membuat kami jadi cemas, khawatir, tertekan, gelisah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara mengalami kelepasan sekarang. Lepas, lepas. Oh ya lama kasih di lama. Jadi sembuh, jadi pulih, jadi sembuh, jadi pulih. Terima kelepasan, terima kemerdekaan dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama kasih di lama. Berdoa, berdoa. Yes. Oh ya lama kasih di lama. Kalau saudara ada di ruang-ruang isolasi, saudara ada di ruang-ruang isolasi, ada ruang-ruang isolasi, Tuhan katakan kau tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertaimu. Engkau tidak sendiri. Panggil Yesus. Oh ya lama kasih di lama. Oh ya lama kasih lama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Buka suaranya, nyanyikan lagu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Panggil Yesus. Yesus, curahkan Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, terobosan, kemenangan, kesembuhan, mukjizat terjadi. Akanlah kuasa-Mu Tuhan jadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di sekarang ini. Katakan, kurasakan kuasa-Mu. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Mari saudara, kita dengan iman curah. Ini doa kami Yesus. Oh Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini.
Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Buka suaranya saudaraku. Berkat berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, panggil El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, lihat dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Haleluya, 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 haleluya. Oh ya Allah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Siala bala 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 bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu lah ya Tuhan pujian, hormat dan syukur. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah selamatkan hidup kami. Tuhan sudah angkat kami. Tuhan sudah tanggung semua penghukuman. Bahkan ya Tuhan, Engkau telah menjadi kutuk buat kami ketika Engkau tergantung di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, kami semuanya telah disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan kami beri buat Tuhan saja. Hari ini Tuhan, aku mohon berkat-Mu turun untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah semua akan kenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, aku berdoa setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, sujud menyembah-Mu Yesus. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah pandemi COVID-19 segera berlalu ya Tuhan. Daerah-daerah ya Tuhan, tempat penyebaran ya Tuhan, segala ya Tuhan, sembuh semua ya Tuhan. Semua yang sakit COVID sembuh semua dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk khusus untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, cara khusus. Kami percaya Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan sembuhkan. Tuhan, penyakit ini tidak akan bawa kematian. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, bawa kami semua makin dekat dengan Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Saudara yang sedang sakit sekarang, saudara percaya, lihat kesembuhan dari Tuhan. Lihat kesembuhan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau sehat, engkau sembuh. Dalam nama Yesus, inilah kehendak Allah. Ini juga kehendak saya buat saudara. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Untuk saudara yang sakit, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara disembuhkan oleh Tuhan. Oh ya Allah, maka sembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan.
Semuanya ya Tuhan, sakit apapun itu Tuhan, kami percaya kesembuhan Tuhan beri. Kau jawab tiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Terobosan, pemulihan, berkat-Mu Tuhan dilimpahkan buat setiap kami. Tuhan, kami ingat ya Tuhan Yerusalem, kota kudus-Mu Yerusalem. Tuhan, Engkau yang berkata berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, supaya sentosa ada ya Tuhan di dalam puri kami, kota kami. Kami minta ya Tuhan shalom Yerusalem. Tuhan, Kau berikannya shalom buat Yerusalem, buat Israel ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada damai di kota ini, ada sejahtera di kota ini. Selamatkan ya Tuhan Israel, selamatkan Yerusalem ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, sorak-sorai kemenangan Tuhan berikan buat setiap kami, di mana di rumah-rumah ada pujian penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sembahkan ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis buat kami. Yesus, terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Terima kasih untuk urapan kasih yang mengalir, menjamah dari kepala kami Tuhan, pikiran kami, hati kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kerinduan hati kami selalu ingin menyembah-Mu, menceritakan kebaikan dan kasih-Mu kepada banyak orang. Bapa, dalam nama Yesus, inilah kerinduan hati kami. Kami sembah Engkau Yesus. Sembah Yesus saudaraku. Sembah Dia sekarang. Sembah Yesus. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Tuhan Yesus, sampaikan pesan-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku satu judul khotbah, yaitu bagaimana mengalami hidup ya dalam berkat dan kelimpahan. Nah, ini sederhana sebenarnya perintahnya saudara, tetapi jadi sulit kalau kita nih dalam keadaan yang sulit. Saya mau ulang terus saudara pesan ini sampai kita tuh masuk ke dalam diri kita lah, batin kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18,
Ini pesan yang saya mau bagikan dalam beberapa hari ini. Sudah dari kemarin, hari Sabtu saudara, Minggu saya sampaikan dan juga hari Selasa ini. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca. 1, 2, 3. Bersukacitalah apa? Senantiasa. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan? 3 hal. Yang pertama adalah apa? Bersukacita senantiasa. Tuhan minta sukacita senantiasa. Ini kunci, ini penting saudaraku. Yang kedua adalah tetaplah berdoa, terus berdoa. Yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang dikehendaki Tuhan, dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Ketiga perintah ini yang dikehendaki Allah, ya kan, untuk dilakukan sepanjang hidup kita. Kalau kita dapat melakukan kehendak Allah, kalau saudara mau melakukan kehendak Allah, saya percaya kita akan berkenan di hati Allah. Siapa yang mau berkenan di hati Allah? Tulis amin. Coba lambaikan tangannya. Saudara tulis di live chat, katakan amin. Saya mau berkenan di hati Tuhan. Kalau kita berkenan di hati Tuhan saudara, maka ini saudara akan alami. Kita akan mengalami hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Saya kasih contoh saudaraku, ini bicara. Jadi kita hidup dalam berkat dan kehidupan kalau kita berkenan di hati Tuhan. Kita berkenan kalau kita melakukan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Saudara, untuk hari ini Tuhan perintahkan apa? Bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur. Katakan amin. Nah, saudaraku yang Kristus, kenapa kita harus bersukacita senantiasa? Nih, kenapa kok Tuhan, Sabtu saya sudah sampaikan, Minggu saya sudah sharingkan. Kenapa Tuhan taruh lagi di hati saya hari Selasa ini, hari ini saudaraku, untuk bagikan lagi sukacita. Tuhan bilang begini, ya, mungkin beberapa di antara kita sedang mengalami sakit, penyakit yang belum disembuhkan. Saudara susah, saudara sedih. Saudara tanya kenapa kok gini terjadi Tuhan. Saudara mungkin ini kenapa? Ya kan? Apa bisa aku sukacita? Beberapa di antara saudara berkata, Pak Pendeta enggak tahu hutang saya di bank. Ya kan? Terus jalan sedangkan income saya sudah enggak ada. Gimana saya mau sukacita? Anak saya kena narkoba dan lain sebagainya. Saya bisa cari banyak alasan untuk tidak bersukacita. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, kenapa harus bersukacita? Apapun keadaan kita. Di sini katakan bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. 1. Karena kalau kita bisa bersukacita, sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan di dalam segala aspek hidup kita. Katakan amin. Ya, waktu saudara bersukacita, Nehemia 8 ayat 11 katakan, jangan kamu bersusah hati. Jangan kamu bersusah hati. Jangan, walaupun punya alasan untuk susah hati, jangan kamu bersuka hati. Kenapa? Kamu harus bersukacita. Kalau kamu bersukacita, ya kan, itulah perlindunganmu kata Tuhan. Katakan amin saudaraku. Perlindungan dari mana? Perlindungan dari serangan iblis. Jangan sampai saudara kita udah susah, keadaannya susah. Ya, iblis pakai keadaan kita ini untuk apa? Teror, ketakutan, intimidasi. Jangan. Kalau kita bersukacita, itulah jadi perlindungan kita. Dia gak bisa serang kita dengan intimidasi, dengan ketakutan, dengan dusta-dusta dia. Gak bisa saudaraku. Yang Kristus, saya mau beritahu lagi satu kisah saudaraku. Di Kejadian 4 ayat 6 dan 8 sampai 8. Ya, setelah Kain dan Habel membawa persembahan sama Tuhan, kita tahu ceritanya bahwa persembahan Habel berupa, ya kan, dia persembahkan anak domba saudaraku.
ya kan, jadi bakaran, persembahan Tuhan terima. Tapi persembahan Kain dari hasil kerja dia sebagai petani, itu yang dia berikan, Tuhan tidak terima. Jadi ini bicara tentang membawa persembahan itu bukan mau seenaknya kita, menurut pikiran kita. Kalau membawa persembahan, kalau kita mau beribadah, ya kan, harus berdasarkan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah gariskan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Setiap orang yang mau datang sama Tuhan, itu harus ada darah yang dicurahkan. Harus ada korban yang dibawa. Saudara Kristus, Habel dapat pelajaran itu dari Adam, ayahnya saudaraku. Ya kan, dia mengerti akan hal ini dan dia lakukan itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi Kain, dia membawa persembahan menurut pikirannya sendiri, menurut kebenarannya sendiri. Akhirnya Tuhan tolak. Apa yang menyebabkan? Akhirnya Kain jadi muram hati. Dia iri dengan Habel. Dia marah dengan Habel. Saudara, dia cemburu dengan Habel. Lalu Tuhan datangi. Di dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, kita lihat di sini. Tuhan perintahkan Kain, kenapa kamu tidak ada sukacita? Kamu harus bersukacita. Kalau kamu tidak bersukacita, lihat sini, iblis sudah mengintip, dosa sudah mengintip, dan iblis akan bekerja dalam hidup kamu. Kamu akan jauh dari hadirat Allah. Saudara, kamu harus menguasainya. Artinya kamu harus bersukacita, Kain. Tapi apa yang dibuat Kain? Kain tidak mau bersukacita, saudaraku. Apa hasilnya, saudara? Kain jauh dari hadapan Tuhan. Dia hidup dalam kutuk, bukan hidup dalam berkat. Saya berulang kayak dapat kata-kata seperti ini, saudara. Satan can do nothing without sin. Setan gak bisa buat apa-apa tanpa adanya dosa. Dosa adalah pintu masuk buat iblis bekerja di dalam kehidupan seseorang. Ya kan? Sedangkan God can do nothing without faith. Tuhan tidak bisa buat apa-apa tanpa adanya iman. Ketika Tuhan lihat iman di hati kita, maka dia akan bekerja, saudaraku, untuk menyembuhkan, memulihkan, dan melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk bersuka cita karena Tuhan, pada saat itulah kita sedang mengambil keputusan untuk apa? Melindungi iman kita, melindungi pengharapan kita. Saudara, agar Tuhan dapat bekerja, menyembuhkan, memulihkan, dan melakukan mukjizat dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan biasakan tuh kayaknya mukanya asem, muram, saudaraku. Karena Tuhan bilang, kalau kamu berbuat baik, pasti mukamu akan berseri-seri. Ya, orang yang mukanya asem, kayaknya kecut, marah terus, pasti nggak ada yang baik. Jangan-jangan nggak bisa dibilang emang mukaku nih kayak gini, tapi hatiku baik, nggak bisa. Saudaraku Yesus, memang mulutku nih jahat, tapi hati aku baik, nggak bisa. Saudaraku Yesus, nggak ada. Karena semua kata-kata berasal dari mana? Dari hati. Yang kedua, kenapa kita harus bersuka cita? Alkitab katakan begini, saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sukacita karena Tuhan itu adalah obat yang manjur. Kalau saudara lagi kena sakit sekarang, betul sakit. Saudara menderita semua, tulang-tulang, kepala pusing dan lain sebagainya. Saudaraku, ya semuanya sakit. Tapi yang di dalam, saudaraku yang sebenarnya, saudara harus apa? Ada sukacita. Jangan dibawa gitu, saudara. Ya kan, dengan susah, sedih, marah,
kecewa dan lain sebagainya. Jangan. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena sukacita adalah obat yang manjur. Katakan amin saudara. Kalau saudara bisa bersuka cita, udah separuh sembuh itu. Udah separuh sembuh, saudaraku. Tapi kalau kita hajar lagi dengan kesedihan, hajar lagi dengan keluh kesah, marah-marah, kecewa, sana sini kita salahkan, itu udah separuh. Minum obat belum sembuh, itu separuh, itu nyakitin lagi di badan kita. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang ketiga, ini yang saya mau bahas saudaraku, lebih dalam hari ini. Sukacita karena Tuhan adalah pintu masuk bagi segala berkat dan mujizat yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Katakan amin. Saudara lihat di sini, ada satu ayat firman yang diulang sampai 2 kali di kitab Yesaya dan juga oleh Paulus di kitab Galatia. Katakannya percis sama. Kalau Alkitab saudara bisa kalimatnya satu alinea bisa sama, ini pasti penting. Apa saudara isinya? Itu di mana? Yesaya 54 ayat 1. Coba lihat di sini. Yesaya 54 ayat 1. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Saudara, coba baca. Benar gak sih? Orang yang mandul, tidak pernah melahirkan, harus bersorak-sorai. Ingat loh, ini kitabnya ditulis pada zaman Nabi Yesaya. Perempuan yang tidak bisa melahirkan, perempuan yang mandul, tidak mungkin bisa bersuka cita. Itu satu aib. Kalau zaman sekarang gak ada masalah, ada keputusan, ya orang bisa terima. Tapi zaman itu tidak bisa terima. Saudara lihat sini kalimatnya ini. Tapi ini firman Tuhan tidak salah. Nanti saya akan jelaskan saudara satu pewahyuannya. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Terus apalagi baca yang keras lagi apa? Bergembiralah dengan apa? Sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Suruh gembira ria. Sebab apa? Baca yang keras. Yang ditinggalkan suaminya akan menjadi lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok firman bilang harus bergembira, bersorak-sorak untuk orang yang mandul? Ada sebabnya saudara. Sebabnya di mana? Di pasal sebelumnya. Pasal 53 ayat 5. Coba kita baca sama-sama di sini saudaraku. Baca, perhatikan ayatnya. Baca 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Garis bawahi keselamatan. Bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Ini nubuatan tentang siapa? Coba saudara terus di live chat. Siapa? Yesus Kristus. Saudara, dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan, jadi diganti. Saudara Kristus, dia dapatin sesuatu yang penderitaannya, kita dapetin keselamatannya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disem. Nah, perhatikan sini. Saya pelajari saudara. Kata keselamatan, ya, yang di sini dalam bahasa Ibraninya, saya cek kata itu adalah S-A-L-O-M. Apa? Salom. Kalau pakai H itu bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya S-A-L-O-M. Salom. Yang artinya apa saudara? Utuh, lengkap, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Lihat saudara, karya Yesus di atas kayu salib. Karya Yesus di atas kayu salib. Pada waktu dia bilang, sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Artinya apa? Saudara, keselamatan. Shalom. Utuh, lengkap, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Sehat secara jasmani,
ada ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa, hidup di dalam kelimpahan, bisa murah hati, ada rasa aman dan rasa cukup. Dengan kata lain, saudara, setiap orang yang percaya pada Yesus, saudara, dia memperoleh apa? Keselamatan. Salom. Saudara, kata keselamatan itu ada artinya salom. Saudaraku, yang artinya adalah, kalau saya ringkes, nothing is missing, nothing is broken. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Saudara terima secara utuh. Katakan amin saudara. Kata salom itu dikatakan deliverance juga. Artinya dilepaskan oleh Tuhan melalui bantuan orang lain. Saudara mengalami yang namanya kesesakan. Saudara mengalami ikatan. Saudara mengalami kesedihan, kesusahan. Ketika ada kata salom turun, keselamatan itu turun. Itu dalam arti deliverance, kelepasan. Tuhan kirim orang yang tepat menghubungkan saudara untuk jawaban atas doa saudara. Dia hubungkan kita dengan apa? Golden connection, itu deliverance. Tapi ada kata lagi yang di sini sebenarnya adalah keselamatan itu artinya secara rohani, yang dimana saudara bisa, kok aku bisa tenang, aku bisa damai, aku bisa ada rasa cukup, ada rasa puas, itu secara spiritualnya. Sejak saya nerima yang namanya apa? Salom, keselamatan itu. Itu artinya saudaraku. Ini luar biasa. Semua berkat dan manfaat ini disediakan dan menjadi milik kita hari ini. Karena Yesus telah menanggung semua dosa dan menjadi kutuk dengan tergantung di kayu salib. Untuk apa? Salom. Untuk apa? Keselamatan kita. Itulah kenapa saudara dan saya harus sukacita. Kata amin saudara. Kehendak Tuhan buat kita hari ini adalah apa? Saudara harus bersukacita. Apapun keadaan saudara. Katakan amin. Karena saudara tahu. Dengan satu lagu katakan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Jadi karena ada Yesaya pasal 53, makanya ada Yesaya pasal 54:1 yang berkata harus bersorak-sorai, harus bergembira sekalipun hai engkau yang mandul. Jadi saudaraku, pertanyaannya mungkin gini ya saudara, untuk aplikasinya. Apakah saudara hari ini sedang mengalami kemandulan di dalam kehidupan saudara? Tuhan menghendaki saudara mulai bersukacita dengan berpikir, dengan berbicara, dengan bertindak dan melihat seolah-olah kemandulan sudah tidak ada lagi. Saudara percaya dan melihat bahwa saudara telah berhasil dan berbuah lebat. Katakan amin saudaraku. Karena kata barren, mandul, lawannya itu fruitful. Fruitful itu istilahnya ya berbuah-buah saudaraku. Ya beranak cucu itu kata fruitful di Inggrisnya saudaraku ya kan, dari mandul ya. Mungkin saudara mengalami kemandulan dalam financial atau keuangan. Nah, apa artinya harus bersukacita? Maksud saya begini. Coba saudara mulai merencanakan
Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara diberkati secara keuangan, mengalami pemulihan dan kelimpahan? Apa yang saudara mau buat dengan uang itu? Sekarang saudara susah nih keuangan. Kalau Tuhan jawab, Tuhan tolong. Doa dijawab, usaha, upaya ini bisa berhasil. Kira-kira apa yang saudara mau buat? Saya tidak mengatakan bahwa, oh kalau saya dapat duit gini, saya akan belanjakan, saya akan begini-begini sembarangan. Bukan itu. Maksud saya adalah, coba saudara buat rencana untuk pemulihan dan hidup dalam kelimpahan. Saudara sudah tahu apa yang menyebabkan saudara ini gagal, mandul dalam keuangan. Apa penyebabnya? Katakan amin saudara. Ya kan sudah tahu penyebabnya, saudara tahu bagaimana terapinya, obatnya. Lalu apa yang harus saudara buat? Ya kan? Mungkin saudara berkata, Pak Sabta, Pak Pendeta ini gak ngerti ya utang saya. Bank tuh udah ngejar saya. Saya mau kasih tahu begini saudaraku. Gimana saya mau bisa bersuka cita? Siang malam aku mikirin nih gimana nutup utang, nutup cek. Kurang, susah. Toko sepi, usaha susah. PHK saya, gimana saya harus tutupin semua? Saya mau kasih tahu saudaraku Yesus Kristus. Kalau iman gak pernah digunain, iman itu jadi lumpuh. Segala sesuatu yang tidak digerakkan, maka itu akan menjadi lumpuh. Seringkali orang Kristen tuh kalau misalnya udah lagi sedang enak hidupnya, seringkali udah gak main lagi nih yang namanya imannya. Saudaraku Yesus Kristus, ya semuanya bisa ada, semuanya sudah lengkap. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dalam hidup kita mengalami kemandulan dalam keuangan. Di situ yang selama ini kita pikir duit banyak, tenang, aku bisa buat apa aja, aku yang jadi berkuasa dan segala macam. Tapi ketika duit enggak ada, disitulah kita mau lihat Tuhan tuh tetap Tuhan atau bukan. Selama ini kita nggak pernah andalkan secara penuh. Yang kita andalkan duit. Di situ kadang-kadang Tuhan izinkan, ayo andalkan Tuhan. Percaya akan pemeliharaan dia. 600.000 orang laki-laki nggak kerja, harus kasih makan istri dan anak-anaknya. Gimana mikir saudaraku? Tetap makan kok 40 tahun nggak mati kelaparan. Gimana? Tuhan kirim mana setiap hari. Mau makan daging, Tuhan kirim burung lewat angin. Angin bicara Roh Kudus. Beberapa teman-teman saya berkata, Pak, di masa pandemi ini saya alami resesi, benar-benar susah keuangan. Tapi ketika saya mulai aktifkan iman saya mulai aktifkan iman saya dan pengharapan saya mau hidup dalam kasih supaya iman bisa bekerja. Saya melihat apa yang saya butuh, walaupun berapa hari sebelumnya tidak ada uangnya, hari di mana saya butuh, hari itulah Tuhan cukupi. Ada aja jalan, ada aja kerjaan, ada aja orang, saudaraku, yang menghubungkan saya. Sehingga tanpa saya duga, saya bisa sampai hari ini. Saya lihat pelan-pelan utang mulai lunas. Jalan semua walaupun masih mepet. Saya masih bisa berbagi sini sana. Nggak seperti dulu hidup saya. Di sini saya mulai aktifkan, hidupkan lagi daripada iman saya. Saya bisa mengerti sini kata Nabi saudara. Kalau saudara mengetahui kebenaran firman Tuhan di bawah ini. Kebenaran firman ini yang saudara ketahui. Kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Dari kemandulan. Entah kemandulan ekonomi khususnya di sini. Apa saudara? Mazmur 37 ayat 3-4 katakan begini. Percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah apa? Setia. Baca yang ayat 4, baca yang keras, 1, 2, 3. Dan apa? Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Ini saya sukacita, jangan dibawa susah. Iya, kita lagi susah, mandul karena keuangan. Jangan dibawa susah. Tuhan bilang, kalau saya bisa bersukacita karena Tuhan sudah menanggung segala kutuk. Ya, saudaraku. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Ya kan, supaya kamu menjadi kaya oleh karena apa? Kemiskinannya.
Efesus 1 ayat 3 katakan begini saudaraku. Ini luar biasa saudaraku. Coba baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Artinya apa? Pada waktu saudara dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Allah Bapa di sorga menyediakan segala berkat rohani. Di mana saudara? Di dalam sorga, heavenly places. Apa arti dalam sorga? Itu hadirat Tuhan. Kalau saudara bisa masuk hadirat Allah, saudara tahu di situ saudara akan dapatkan segala berkat rohani. Dimulai dari berkat rohani. Berkat rohani itu apa? Iman pengharapan yang bekerja oleh kasih. Dari iman pengharapan inilah saudara melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saudara. Saudara bisa lihat itu. Apa yang tidak pernah dengar oleh telinga saudara, saudara bisa dengar kabar baik itu. Apa yang gak pernah timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat saudara. Ini segala berkat dulu. Saudara mungkin merasa bahwa sudah terimalah nasib dengan keadaan ekonomi seperti ini. Enggak. Kalau saudara bisa melihat bahwa Allah sudah menyediakan segala berkat rohani, saudara akan terima itu buat saudara. Katakan amin. Saya percaya terobosan itu sedang terjadi. Mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit. Saudara sedang mengalami sakit penyakit. Hari ini saya mau kasih tahu apa artinya bersuka cita karena Tuhan. Supaya saudara dapatkan kesembuhan. Caranya gimana? Praktiknya begini saudaraku. Coba saudara mulai merencanakan untuk melakukan apa yang belum dapat saudara lakukan selama ini. Pada waktu masih sehat. Apa yang saudara belum lakukan itu? Mungkin untuk melayani kah? Memuliakan Tuhan kah? Atau melakukan sesuatu. Jangan bersuka cita setelah hilang rasa sakitnya. Jangan bersuka cita dulu. Jangan, aku gak bisa, aku mau bersuka cita kalau rasa sakit hilang. Kalau penyakit ini sembuh, baru saya mau bersuka cita. Enggak. Tuhan mengendaki saudara bersuka cita sekarang. Kenapa? Tuhan telah menanggung segala sakit penyakit kita. Dia telah menanggung, memikul kesengsaraan kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Sukacita dulu saudaraku. Ya kan? Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Apapun situasi kemandulan saudara hari ini. Saudara, saya mau katakan gini. Bersukacitalah. Dan katakanlah kepada Tuhan. Bapak, oleh karena pengorbanan anakmu Yesus Kristus Tuhanku, aku diberkati dengan segala berkat rohani dalam surga. Engkau telah memberikan segala yang aku perlukan ya Bapa. Oleh sebab itu aku hendak bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan pada hari ini. Katakan amin. Pesan saya adalah waspadai pencuri sukacita. Waspadai pencuri sukacita. Saudaraku, Charles Swindoll, saudara, mendefinisikan ada 3 pencuri sukacita, saudara. Dia bilang, kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Ya, saudara, kekhawatiran, tekanan batin atau intimidasi, dan ketakutan. Ini yang mencuri. Saudara, kekhawatiran itu apa sih? Kegelisahan yang berkelebihan. Akan sesuatu yang mungkin terjadi, atau mungkin tidak terjadi. Dan biasanya tidak terjadi. Kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan banyak gak terjadinya. Yang kedua yang menjadi curi sukacita kita adalah apa? Intimidasi. Kadang-kadang banyak orang terintimidasi langsung marah. Itu jadi tekanan batin. Hanya karena omongan orang. Orang gini. Karena gini ya, kadang-kadang kita nih terlalu pusing dengan orang. Karena kita ingin dilihat ya.
Saya tuh dapat kata-kata saudara dalam bahasa Inggris sih. Bagus sih sebenarnya gini. Ini yang membuat kita tuh stres. Karena kita selalu, dia ngomong apa sih sama saya? Pendapatnya gimana? Aduh, gimana ke aku ya? Gak usah saudaraku. Ini akan mencuri sukacita. Udah gak mau tahu dah. Yang penting hati kita nih tulus sama Tuhan, tulus sama manusia. Hidup dengan hati nurani yang murni dari hadapan Tuhan dan di manusia. That's all. Integritas, jujur, titik. Ingat kita gak sempurna. Bodoh amat orang mau ngomong apa. Jangan apa yang kita mau buat, maunya dipuji, mau disanjung. Dengar baik. Saya ada kata-katanya saudari. Saya pakai bahasa Indonesia kayak gini. Bintang, ya kan? Ya, dia bersinar bukan untuk dilihat orang. Bintang yang di langit itu bersinar bukan untuk dilihat orang, dia bersinar. Dia bersinar karena dia adalah bintang. Ngerti gak saudara artinya? Kalau kita nih anak terang, janganlah hidup kita tuh hanya untuk untuk dilihat orang gitu loh. Apa yang kita ngomong, apa yang kita buat, hanya untuk dilihat orang. Pamer, lalu untuk dapat like. Atau hebat ya, kamu gini. Jangan. Saudara, kita anak terang harus bersinar. Kita bersinar bukan untuk dilihat dan dipuji orang. Kita bersinar karena kita anak terang. Anak Tuhan, kata namanya saudara. Bukan untuk dilihat itu saudara. Cara pribadi memang kadang-kadang ini yang jadi falsafah saya sih. Prinsip yang saya pegang. Apapun yang saya buat, saya cuma buat untuk Tuhan. Saya ingin bawa setiap orang supaya terus memuji Tuhan. Silakan, ya kan saya perlakukan sewajar-wajarnya, enggak. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itu prinsip. Saya pun tidak akan pernah mau berlebih kepada orang, ya kan, untuk segala macam. Nah ini yang paling penting saudara. Kalau kita normal, kita nggak mudah terintimidasi dengan manusia. Banyak orang nggak ada sukacita hidupnya. Mau ibadah nggak sukacita, mau kerja nggak, semua dia nggak ada suka. Karena apa? Karena dia ingin dilihat, direspon. Nah ini hilang sukacita saudaraku. Kalau khotbahnya nggak enak, jelek, ya aku mau. Kalau kayak gitu, hilang sukacita. Makanya apapun yang kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Kita lakukan ini. Ingat saudara, kita ini bintang bersinar bukan untuk dilihat orang. Bintang bersinar karena dia adalah bintang. Saudara dan saya menampilkan adanya terang. Bukan untuk dilihat orang. Perbuatan baik. Kita berbuat baik. Yang terbaik saudaraku. Ya memang satu hari kita ini akan dikenang orang. Saudaraku, ya kan dikenangnya jadi orang baik atau orang jahat. Saudaraku, jadi lakukan apa yang terbaik yang kita bisa lakukan. Itu saja saudaraku. Katakan amin saudara. Setelah itu serahkan semuanya ke Tuhan. Katakan amin saudara. Ya itu yang harus jadi prinsip. Supaya gak kehilangan sukacita. Saya lihat orang Kristen, orangnya baik, tapi kok gak ada sukacita. Hidupnya penuh kegelisahan, kekhawatiran. Dia khawatirkan apa yang mungkin gak akan terjadi. Cuma digede-gedein, itu hilang sukacita. Itu yang menyebabkan, kenapa doaku gak dijawab ya? Kenapa kok Tuhan gini lah? Ya kamu gak ada sukacita. Ya kan? Yang kedua takut, apapun takut. Ketakutan itu apa sih? Kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan, penderitaan. Ketakutan hanya akan memperbesar masalah kita. Ayub 3 ayat 25-26 dia katakan begini saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jaga saudara jangan sampai ada satupun yang menyebabkan sukacita kita hilang. Katakan amin saudara. Kalau saudara sudah hilang sukacitanya gimana dong caranya? Satu, ya, gimana timbulkan lagi sukacita? Satu, ya nyembah, doa nyembah, bahasa roh.
Kalau sendiri nggak bisa, ya ajak beberapa orang atau ikut menara doa. Katakan amin. Mazmur 16 ayat 8-10. Aku memandang, senantiasa memandang. Memandang itu ada nyembah Tuhan. Karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan apa? Tentram. Kalau saudara memandang, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhanku, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Lanjutin pembacaan ayat 10 saudara. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Nyembah saudara. Ada sukacita, ada sorak-sorai. Dengar baik saudara. Engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati. Itu janji Tuhan. Dunia orang mati dunia yang penuh dengan duka cita, kesedihan, kesengsaraan, kesusahan, kering, kosong. Tapi di ayat 11 katakan ini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, di hadiratmu, dalam bahasa Inggrisnya saudara terjemahannya, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Gimana kalau sukacita saya hilang Pak Pendeta? Masuk hadirat Tuhan. Untuk bisa masuk hadirat Tuhan, saudara dan saya harus apa? Nyembah. Untuk nyembah, saudara punya rasa kagum, rasa syukur akan Tuhan. Katakan saudara, untuk bisa punya rasa seperti ini, saudara datang pada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku sudah kehilangan sukacita karena aku berdosa, aku sudah bersalah. Ampuni aku Tuhan Yesus. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Aku bersyukur dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kesabaran-Mu, segala berkat-Mu aku kagum akan Engkau ya Tuhan. Hadirat Allah masuk. Saudara nyanyi. Kembali sukacita saudara. Katakan amin. Sukacita bisa hilang karena kita salah ngomong, salah mikir, atau jatuh dalam skalaan apapun saudara. Dosa membuat hilang sukacita. Iman membuat sukacita makin bertambah-tambah. Katakan amin. Bagaimana caranya kembalikan sukacita? Yang kedua, ya kan, kalau kita ketemu, ketika kita bertemu dengan perkataan firman Tuhan. Kalau saudara dengar firman, saudara baca Alkitab dengan hati yang haus, yang rindu, mau cari baca aja, itu tiba-tiba tanpa saudara sadari, kok ada sukacita ya di hati. Yeremia 15 ayat 16, ini nabi yang meratap, dia tulis kitab peratapan. Nabi yang susah, sedih terus, karena banyak masalah. Dia bilang, dia kasih kuncinya, bagaimana mengatasi kesedihan dan hidup dalam sukacita supaya Allah bisa bekerja. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, ketemu dengan perkataan, ya aku dapat ini, firman aku dapat, khotbahnya ini, kata-kata khotbah ini, yes, kena di hatiku. Di situ sukacita timbul saudaraku. Katakan amin saudara. Kadang-kadang berupa koreksi, berupa teguran, templakan, kata-kata yang membangun. Ketika saudara bilang, iya aku terima ini, aku kena. Terima kasih Tuhan. Di situ sukacita akan datang. Katakan amin saudara. Duka cita yang menghasilkan pertobatan, duka cita itu akan berubah menjadi apa? Sukacita yang kekal. Katakan amin saudaraku. Nah, kita harus
Maka tiap hari baca. Usahakan baca. Ya saudara bisa baca 5 pasal. Lah udah Kristen udah puluhan tahun, masa baca Alkitabnya 1 perikop. Minimal 5 pasal lah. Pelan nikmatin, jangan buru-buru. Kita bacain, liatin Instagram berapa menit. Liatin Twitter berapa menit, liatin Facebook berapa jam. Baca Alkitab berapa lama. Apa makin kuat saudara dengan baca, lihat medsos? Enggak, makin kosong, makin kering kadang-kadang. Makin hilang sukacita. Saudaraku, apalagi yang kita liatin hal-hal yang jelek. Saudara, yang negatif. Tapi kalau kita baca ini, sukacita kita tambah. Yang ketiga, yang terakhir, saudara bisa kembalikan sukacita itu. Saya bisa pelihara sukacita itu. Saya bisa lipat gandakan sukacita karena Tuhan. Kalau saudara dan saya berlaku apa? Murah hati. Melayani sesama. Katakan amin. Nehemia 8:11. Perhatikan sini saudara. Lalu berkatalah ia kepada mereka. Baca yang keras. Pergilah kamu. Makanlah sedap-sedapan. Dan minumlah minuman manis. Ini kata-kata ini. Tuhan tuh, saudara perhatikan. Orang bisa kaya. Orang bisa punya duit banyak, tapi belum tentu ada berkat Tuhan di situ. Apa yang maksudnya diberkati itu? Diberkati adalah saudara bisa menikmati apa yang saudara miliki. Itu pertama. Pergilah, makanlah makanan sedap-sedapan, minumlah minuman manis. Saya bisa menikmati sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, tanpa rasa bersalah, tanpa nutupin. Oh enggak, aku gini. Biasa kadang-kadang orang memberkati diri sendiri itu rasanya salah. Kayaknya harus di-keep terus. Kalau saudara bisa memberi pada diri saudara sendiri. Yang kedua, saudara baru bisa memberi kepada orang lain. Lihat, di sini katakan. Dan apa? Kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Yang gak punya makanan. Yang gak punya minuman yang manis. Sesuatu yang baik dia gak punya. Bagikan itu. Bagikan. Setelah engkau bagikan pada dirimu, kau bisa bagikan ke orang lain. Kalau saudara gak pernah bagikan pada dirimu, gak pernah berkati dirimu, sulit untuk lepaskan pada orang lain. Kalau toh memberi pasti transaksi. Untung rugi. Kalau saudara bisa memberkati diri saudara dan berkati orang lain, dengar baik, sukacita itu akan muncul. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati. Sebab apa? Sukacita karena Tuhan itulah apa? Perlindunganmu. Saya bisa ngerti sekarang. Bagaimana caranya kalau hilang sukacita? Masuk hadirat Tuhan. Cari firman. Yang ketiga, belajar berbagi. Kepada diri sendiri, berbagi kepada orang lain. Katakan amin. Jangan pelit sama diri sendiri. Tapi tidak boleh foya-foya, egois untuk diri sendiri. Saya tidak masuk sana. Ya kan, kalau kita bisa memberkati diri kita sendiri. Saya pakai kata memberkati. Kita bisa memberkati orang lain. Katakan amin saudaraku. Saudara bisa memberkati dengan kata-kata yang baik. Sabta, muka kamu makin lama kok makin ganteng. Kakimu makin lama makin kuat untuk goes. Ya kan, tanganmu makin rajin. Saudara bisa puji diri. Itu berkati loh. Oh terima kasih. Kalau lagi nyisir Tuhan, masih ada rambut usia 50 lewat. Ya, katakan amin. 2 minggu sekali yang putih berubah jadi hitam, saudara. Ya kan, karena berkati. Katakan saudara, saudara bisa maksa. Aduh, saya ingin makan sesuatu deh. Aku mau berkati. Katakan amin saudara. Kalau saudara bisa menyayangi diri sendiri. Kadang-kadang kaki udah capek, katanya capek, pegel, jalan di mana-mana. Saudara urut-urut sendiri kadang-kadang. Capek ya sayang ya. Ya sorry ya. Berkati. Cepat pulih ya. Berkati diri sendiri. Ini contoh-contoh profetik. Supaya kita bisa memberkati orang. Kita peduli ya. Kalau saudara bisa belajar peduli sama diri, seperti muncul sukacita. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita tutup mata, kita bangkit berdiri. Kita doa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan sukacitamu ya Tuhan turun buat setiap kami. Kami harus bersukacita. Karena ini yang melindungi kami dari serangan iblis. Ini yang melindungi iman kami, pengharapan kami. Supaya kami terus hidup dalam kasih.
Tuhan Yesus, kami berdoa, biar sukacita ini Tuhan, yang menjadi obat yang mancur buat tubuh kami. Sukacita ini ya Tuhan, ini yang membuat kami ya Tuhan, membuka pintu berkat bagi Allah. Sekalipun kami mengalami sedang kemandulan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam apapun, kami tetap bersukacita. Karena Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan yang akan memberikan apa yang diinginkan dari hatimu. Tuhan, terima kasih untuk segala yang baik. Tuhan, kami mau ya Tuhan tetap berada dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, biar setiap hari kami ketemu firman-Mu. Kalau kami bertemu dengan firman-Mu, yes, kami ada sukacita ya Tuhan. Jadikan kami orang yang diberkati, orang yang murah hati. Kami mau hidup dalam berkat dan hidup berkelimpahan ya Tuhan. Dengan bersukacita, dengan tetap berdoa, dan kami terus bersyukur padamu. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jawab doa-doa kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah itu memakan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukannya cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu untuk kedua tangan anak-anak-Mu ini. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biar tangan ini menjadi tangan Tuhan yang terulur untuk menolong banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap tangan-tangan yang sudah membawa persembahan ke Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah ini Tuhan. Mendukung pelayanan kami menara doa ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Jawab doa-doa mereka, pelihara mereka seperti Tuhan memelihara biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.
Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.